Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada seluruh sahabat Al-Quran. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian kita tentang ilmu tajwid atau ahkam tajwid, hukum-hukum di dalam kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Semoga senantiasa kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang tentunya anfa'uhum linnas. Dan sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang belajar Al-Quran pada hari ini, kemudian orang-orang yang sudah belajar kemudian mengamalkannya baik untuk diri pribadi dan kepada yang lain, dan ini adalah merupakan sebagai bagian dari kita adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pada sahabat Al-Quran yang kami muliakan, bahwa sesungguhnya yang pertama adalah hukum yang ada di dalam tajwid ini. Kita memulainya dengan nun sukun ataupun nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang keenam yang disebut dengan hukum bacaan izhar halki yang nanti akan kita praktekkan hari ini. Namun hukum nun sukun ataupun nun mati dan tanwin ini memiliki 5 ataupun 6 hukum, diantaranya izhar halki. Ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar halki, ya, itu ada 6, maka itu kita harus membacanya sesuai dengan hukum izhar halki tersebut. Kemudian ada idgham. Selanjutnya ada bacaan nun sukun tanwin bertemu dengan nanti ada huruf iqlab yang nantinya akan kita jelaskan juga pada sesi berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah nun sukun dan tanwin yang akan bertemu nanti dengan huruf-huruf yang ada di dalam ikhfa hakiki. Baik, namun untuk kali ini kita akan coba menjelaskan dan mempraktekkan sekaligus bacaan terkait dengan hukum yang disebut dengan izhar halki. Izhar halki memiliki 6 huruf yang ketika nanti akan bertemu dengan nun sukun ataupun nun mati dan tanwin, maka wajib bagi kita di dalam membaca Al-Quran ketika bertemu dengan salah satu huruf izhar halki yang memiliki huruf ada 6. Yang pertama itu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, ya. Nah, ini adalah huruf yang ada di dalam hukum bacaan izhar halki. Contoh salah satunya adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf ain, maka dalam cara membacanya harus jelas. Izhar maknanya adalah jelas atau terang dan jelas, kemudian halki penggorokan. Kita membacanya secara terang di dalam tenggorokan, karena huruf yang keenam dari izhar halki ini adalah semua keluar dari halki tenggorokan. Misalkan a, ini semua dari a, kemudian a, kemudian ha, dan kha, ghain. Nah, ini adalah semua huruf-huruf yang keluar dari halki. Contoh salah satu ketika bertemu dengan ain, nun sukun bertemu dengan ain, an'amna, nah, contoh bacaan izhar itu pada tidak kita mendengung di dalam membunyikan nah, itu tidak boleh, harus jelas an'amna, ya, tidak boleh mendengung, namun harus izhar.
Selanjutnya nun sukun ketika bertemu dengan ha. Yanha, bukan yanha, salah. Tapi yang benar adalah yanha. Kemudian nun sukun lagi bertemu dengan ha. Al-anhar, anhar, anha. Nah, nun sukun dibunyikan secara jelas apapun dia bertemu, yang penting dalam pertemuannya itu dengan 6 huruf halqi tadi, tidak boleh didengung. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan kha, wal munkhaniqatu, ya, tidak didengung namun diterangkan wal munkha. Ini adalah bacaan yang wajib kita baca sesuai dengan hukumnya. Nah, inilah yang menjadi kategori orang yang belajar hukum tajwid. Itu ada 2 hukum di dalam kita mempelajarinya. Hukum yang pertama adalah fardhu kifayah, ya, bagi setiap anggota masyarakat. Ya, di antara misalkan di salah satu kampung, maka ada satu orang yang belajar tajwid, maka gugurlah kewajiban bagi mereka yang lain. Nah, namun ketika kita belajar ilmu tajwid dengan hukum-hukumnya, kemudian dengan sifat huruf, maka yang belajar tajwid ini menjadi hukum fardhu ain di dalam membacanya atau di dalam mengamalkannya. Oleh karenanya hukum fardhu ain itu melekat pada diri seseorang yang belajar Al-Quran ataupun tajwid, seperti itu. Dan kemudian nanti ada nun sukun dan tanwin akan bertemu dengan hukum-hukum yang lain. Ada idgham, di mana idgham ini ada 2. Ada idgham bila gunnah, ini idgham tanpa mendengung bila gunnah, walaupun ini adalah bagian daripada idgham, namun ada bila gunnahnya. Dia seperti dunya, ada nun sukun bertemu dengan ya, ini tidak didengung, dunya harus dia atau itu izhar wajib nih, maaf, itu izhar wajib. Kalau idgham bila gunnah ini ada nanti akan dijelaskan. Kemudian ada idgham bigunnah. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari setelah tentunya kita pada sesi ini 1 hukum bacaan, namun kita bisa mempraktekkan di dalam Al-Quran, baik di ayat-ayat tertentu maupun ayat-ayat yang selanjutnya kita akan baca di dalam Al-Quran. Kita fokus pada hari ini terkait dengan nun sukun dan tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Insyaallah ketika kita fokus, semua akan menjadi ringan dan mudah. Demikian, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.